Pada zaman dahulu, di daerah Solo Raya hidup banyak sekali tokoh-tokoh hebat yang namanya terdengar hingga sekarang ini. Salah satu tokoh yang hingga saat ini namanya sering terdengar ialah Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Kebu Kenongo. Ki Ageng Kebu Kenongo merupakan bupati di daerah Pengging, meneruskan tampuk pimpinan dari ayahnya Ki Ageng Pengging Sepuh atau Ki Ageng Pengging Hadayaningrat yang gugur kala berperang melawan kerajaan Demak Bintoro. Ki Ageng Kebu Kenongo merupakan anak kedua dari Ki Ageng Pengging Sepuh. Dua saudaranya bernama Kebu Kanigoro dan juga Kebu Amilhur. Ki Ageng Kebu Kanigoro juga termasuk cucu dari Prabu Brawijaya ke-5 dari putrinya bernama Retno Pambayun yang menjadi ibu dari Ki Kebu Kenongo. Ki Kebu Kenongo banyak belajar ilmu agama dari Syekh Siti Jenar yang kemudian mengamalkannya dengan berdakwah sesuai ajaran Syekh Siti Jenar. Kedekatannya dengan Syekh Siti Jenar mendapatkan perhatian khusus dari pihak kerajaan Demak Bintoro. Selain itu, Ki Ageng Kebu Kenongo atau Ki Ageng Pengging tidak mau menghadap ke kerajaan Demak dan juga dicurigai hendak memberontak. Maka Raden Patah mengutus salah seorang patihnya bernama Wanapala. Serat Siti Jenar menyebutnya Wanasalam agar menegur Ki Ageng Pengging. Namun tampaknya teguran dari Kesultanan Demak hanya dianggap angin lalu saja. Ki Ageng Pengging terus menyebarkan ajaran dari Syekh Siti Jenar. Selang waktu setahun dari utusan yang pertama dan tidak mendapatkan respon dari Ki Ageng Pengging, maka Raja Demak mengutus Sunan Kudus untuk membunuh Ki Ageng Pengging karena ditengarai telah membelot dari Kesultanan Demak. Dua versi mencatat kematian dari Ki Ageng Pengging. Versi Babat Tanah Jawa menuliskan bahwa Ki Ageng Pengging merelakan kematiannya karena merasa sudah waktunya. Sehingga pada saat itu ketika Sunan Kudus menanyakan kelemahan dari Ki Ageng Pengging yang juga memiliki kesaktian, maka dengan ikhlasnya Ki Ageng Pengging menunjuk siku tangannya sebagai titik kelemahan dari dirinya. Tanpa menunggu waktu lama, Sunan Kudus kemudian mengambil kerisnya dan menusukkan ke siku Ki Ageng Pengging hingga wafat. Sedangkan serat Siti Jenar menuliskan jika kematian dari Ki Ageng Pengging bukan lantaran ditusuk keris oleh Sunan Kudus, melainkan dengan cara Ki Ageng Pengging sendiri sehingga ajal menjemputnya. Kala itu Sunan Kudus hanya diterangkan oleh Ki Ageng Pengging tentang ajaran sebenarnya dari Syekh Siti Jenar. Dua versi yang berbeda tersebut membuktikan bahwa penyebab utama kematian dari Ki Ageng Pengging karena dirinya menolak untuk menghadap ke Raja Demak. Kelak di kemudian hari, Ki Ageng Pengging yang mempunyai anak bernama Mas Karebet atau Joko Tingkir yang akan mendirikan kerajaan di Pajang dengan nama Sultan Hadiwijaya. Makam Ki Ageng Pengging sendiri terletak di Jembungan, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.